ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali dari Tuhan yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, dan Ibrahim menjadikan itu sebagai kalimat yang abadi pada keturunannya agar mereka kembali. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Bahkan aku berikan kepada mereka kesenangan dan juga leluhur mereka sampai datang kebenaran kepada mereka dan juga Rasul yang menjelaskan. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihru wa inna bihi kafirun. Dan tatkala datang kepada mereka kebenaran, mereka berkata, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami mengingkarinya. Nah, inilah ayat ke-26 sampai ayat yang ke-30. Nah, di sini Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Sekarang kisah tentang Nabi Ibrahim. Allah mengabarkan sini, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Di sini Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Ibrahim mengumandangkan atau mengumumkan bahwasanya beliau berlepas diri dari dari apa yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim berkata langsung kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah, semuanya. Ya. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim memberikan pengecualian, illalladzi fatarani, kecuali dari yang telah menciptakanku. Tadi kan Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Apa yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya? Berhala plus Allah, ya kan? Mereka pun menyembah Allah dan menyembah berhala. Makanya mereka disebut musyrik. Ya, orang musyrik itu artinya menduakan, menyembah Allah, menyembah berhala. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Lata. Beribadah kepada Allah juga beribadah para nabi. Namanya musyrik. Jadi di sini Nabi Ibrahim pertama menyatakan aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah. Nah, lalu memberikan pengecualian, kecuali dari yang menciptakanku. Siapa itu? Allah. Artinya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali dari Allah. Aku tidak berlepas diri. Fa innahu sayahdin, karena sungguhnya Dia Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Maksudnya yursyiduni lidini. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku menuju agamanya. Di sini Nabi Ibrahim berarti sedang mempraktekkan tauhid. Sebab ketika Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini makna apa? La ilaha. Dalam kalimat tauhid kan? La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Lalu ketika Nabi Ibrahim menyatakan illalladzi fatarani, kecuali dari yang menciptakanku. Ini makna dari illallah. Maka ini dalam ayat ini Allah sedang menyebutkan makna tauhid, makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah yang sesungguhnya ini yang disebutkan Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali dari Allah, kecuali kepada Allah. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali dari Allah. Artinya di sini yang namanya kalimat tauhid meniadakan penyembahan kepada selain Allah. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini Bapak ya, ini dalilnya. Jadi makna la ilaha illallah seperti itu, bukan tidak ada pencipta kecuali Allah.
Bukan itu. Bukan tidak ada penguasa kecuali Allah. Karena kalau makna la ilaha illallah seperti itu, kaumnya Nabi Ibrahim pun tidak akan nolak. Kaum Quraisy pun tidak akan nolak. Kalau makna la ilaha illallah itu tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah, Abu Jahal tidak akan nolak. Dia akan mengucapkan, ya udah, kamu minta kami mengucapkan la ilaha illallah wahai Muhammad, ya tidak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kalau maknanya la ilaha illallah seperti itu. Kenyataannya bukan seperti itu. Karena kalau makna la ilaha illallah seperti itu tidak akan ditolak oleh orang-orang musyrik Quraisy. Karena orang musyrik Quraisy juga meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Banyak ayat yang demikian, Bapak ya. Di antara surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, engkau ini siapa? Nabi Muhammad kan? Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasul, kepada Quraisy, pada Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Maka Bapak, kalau seorang berkata, saya yakin Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, sudah jadi muslim? Belum, karena Abu Jahal pun meyakini seperti itu. Nggak cukup sekedar saya yakin Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, nggak cukup. Karena Abu Jahal pun meyakini seperti itu, Abu Lahab pun meyakini seperti itu. Terus bagaimana seorang baru dikatakan muslim ketika meyakini yang berhak disembah adalah Allah? Itulah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Jelas ya? Karena kalau sekedar meyakini pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta adalah Allah, orang-orang musyrik zaman dahulu meyakini seperti itu. Tidak ada yang nolak kecuali berapa kelompok yang menyimpang aja, yang istilahnya ganjil saja. Umuman orang kafir meyakini rububiyah Allah. Mereka meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Walaupun kadang mereka menyebutnya dengan nama lain, seperti dengan menyebut Tuhan Bapa. Tapi pada ikatnya Allah. Jelas ya? Tidak ada. Mereka, coba kalau kita tanyakan kepada orang Nasara sendiri, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah mereka akan jawab Tuhan anak? Tidak, Tuhan Bapa. Itu menunjukkan orang Nasara sendiri mempraktikkan tauhid rububiyah. Tapi apakah dengan itu jadi muslim? Nah, ya, karena mereka belum mempraktikkan tauhid uluhiyah. Mereka belum beribadah hanya kepada Allah. Mereka kadang beribadah kepada doanya kepada Tuhan Bapa, kadang ke Tuhan Anak, kadang kepada Bunda. Ya tidak. Inilah yang membedakan Islam dengan itu. Jelas ya? Maka kita kembali lagi, di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Yang namanya tauhid itu meniadakan peribadatan kepada selain Allah, segalanya tolak. Saya ibadahnya hanya kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim tadi berkata, aku berlepas diri dari apa yang semua kalian sembah, apapun itu kecuali Allah. Aku tidak berlepas diri dari Allah. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Lalu Allah nyatakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, dan Ibrahim menjadikan itu sebagai kalimat yang abadi pada keturunannya. Ibrahim menjadikan itu sebagai kalimat yang abadi pada keturunannya. Ibrahim menjadikan itu apa? Tadi ungkapan aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali dari Tuhan yang menciptakanku. Artinya tauhid. Nabi Ibrahim, kata Imam Al-Mahalli ini, kalimat tauhid. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi pada keturunannya. Kalau Imam Al-Mahalli di sini menyebutkan kalimat tauhid al-mafhumata min qauli inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Maksud menjadikan itu sebagai kalimat abadi, itu masih kalimat tauhid yang dipahami dari ucapan Nabi Ibrahim dalam surat lain, surat As-Saffat, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Intinya tadi yang Ibrahim menjadikannya sebagai kalimat abadi, menjadikannya ini kalimat tauhid.
Arti Ibrahim ingin menjadikan ini kalimat yang selalu ada pada keturunannya. Jadi wasiat yang dipegang oleh keturunannya. Jelas ya? Fala yazalu fihim. Tujuannya apa Ibrahim demikian memberikan ini, jadikan kalimat abadi pada keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali dari apa? Kembali kemana? Iya, yarji'un amma hum alaih ila dini abri Ibrahim abihim, kembali dari keyakinan mereka yang menyimpang menuju agama Ibrahim leluhur mereka. Nah, di sini kata Imam Al-Mahalli, fala yazalu fihim man yuwahhidullah. Di antara keturunan Ibrahim ada yang masih mengesahkan Allah. Jadi Nabi Ibrahim kan punya anak kan, Ismail. Ismail nanti nikah dengan suku Jurhum yang dari Yaman. Setelah itu kan beranak pinak tuh. Ini kan bisa dibilang keturunan Ibrahim kan. Nah, keturunan Ibrahim masih ada yang mengesahkan Allah dan ada juga yang menyekutukan Allah. Nah, Nabi Ibrahim tadi menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat abadi yang dia wasiatkan kepada keturunannya supaya kalau mereka menyimpang, mereka kembali. Artinya di sini terdapat isyarat disyariatkan baik kita memberikan wasiat kepada keturunan. Wasiatnya seperti itu. Wasiat tauhid adalah wasiat yang paling utama. Jadi yang hendaknya pertama kali kita wasiatkan kepada keturunan kita, kalau kita merasa ajal kita sudah dekat, wasiatkan hendaknya kalian mengesahkan Allah. Jangan sekali-kali berbuat syirik. Jadi yang jangan yang dipikirkan harta terus. Nanti kamu dunia ambil harta sepulang ini. Jangan, mikir udah mau meninggal masih mikir harta aja. Keterlaluan sekali ya. Jadi kalau udah mau meninggal tuh pikir amal soleh dia. Dia kan udah gak ada lagi ini kan, istilah kesempatan untuk beramal kan. Maka wasiatkanlah anak untuk apa? Mengesahkan Allah, bertakwa kepada Allah. Karena kalau anak ini menjalankan wasiat orang tuanya, maka setiap anak ini beramal, pahalanya ngalir ke orang tua. Maka berilah wasiat yang baik. Di antaranya wasiat yang baik ya tadi, mengesahkan Allah. Nah, kamu jangan sekali-kali setelah ayah meninggal kamu datang ke dukun. Jangan. Kalau ayah meninggal jangan ada yang pakai jimat. Nah, kalau ayah meninggal jangan ada lagi yang percaya ramalan-ramalan. Nah, coba sekali-kali kita ngasih wasiat seperti itu. Atau wasiat terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Ini juga penting Bapak ya. Kalau saya meninggal, nah, kalau ayah meninggal, tolong selenggarakan jenazah ayah sesuai dengan sunnah. Jangan ada tambahan-tambahan. Jangan ada khurafat-khurafat di situ. Nah, ini ya seperti ini ya. Jadi yang jangan yang dipikirkan harta terus. Nanti si ini praktikannya adik kamu ini, ya boleh memang. Kita ngasih wasiat anak untuk saling kerjasama, boleh. Tapi yang paling utama tauhid. Karena apa manfaatnya anak kita kompak dalam masalah dunia, tapi akidahnya rusak? Maka nggak ada manfaatnya ya. Nasihatkan. Kalau perlu ditulis, lebih bagus. Bahkan biasanya kalau yang ditulis itu lebih nempel, terus lebih orang mau melanggar agak takut. Kalau tertulis nih. Nah, wasiat dari ayah saya hendaknya pertama begini, dua begini. Kalau di ngomong kadang ya udah lewat aja, bisa jadi dilupakan. Tapi kalau tertulis ada tanda tangannya, plus kalau bisa ada stempel materai. Ini bikin takut. Kalau memang anaknya masih punya rasa takut kepada Allah, ini ayah saya ngasih wasiat gini nih, nggak bisa saya langgar nih, harus dijalankan nih. Nah itu Bapak ya. Jadi kalau bisa begitu ya, memberikan wasiat kepada keturunan kita dengan wasiat yang baik, mengesahkan Allah, bertakwa kepada Allah, menyelenggarakan jenazah sesuai dengan sunnah dan semacamnya. Nah ini, jadi kita kembali lagi, Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat abadi pada keturunannya agar mereka kembali kepada ajaran Ibrahim tatkala mulai menyimpang. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lalu apa yang terjadi? Allah menyebutkan setelah itu, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haq.
bahkan kami memberikan kesenangan kepada mereka dan leluhur mereka sampai datang kepada mereka kebenaran. Kami memberikan kesenangan kepada mereka. Mereka di sini kata Imam Al-Mahalli al-musyrikin, orang-orang musyrik. Wa aba'ahum, dan leluhur mereka. Leluhur mereka siapa? Siapa leluhur mereka? Musyrikin siapa ini maksudnya? Konteksnya musyrikin Quraisy, musyrikin Arab. Artinya gini, Allah menyatakan kami telah memberikan kesenangan kepada mereka dan leluhur mereka, leluhurnya orang-orang Quraisy. Maksudnya apa? Diberikan kesenangan kepada mereka dan leluhur mereka. Walam u'ajilhum bil 'uqubah, kata Imam Al-Mahalli. Maksudnya aku tidak segera memberi mereka hukuman. Artinya ditunda, dikasih tenggang waktu, diberikan nikmat, tidak langsung diberikan hukuman. Hatta ja'ahumul haq, sampai datang kepada mereka kebenaran. Apa maksud kebenaran di sini? Imam Al-Mahalli menyebutkan Al-Quran, yaitu Quran. Artinya begini, Allah setelah Nabi Ibrahim meninggal, kan ada keturunan nih. Keturunannya Allah berikan kesenangan, kenikmatan hidup di dunia. Terus sampai datanglah Al-Quran kepada mereka. Wa rasulun mubin, dan datang Rasul yang menjelaskan. Siapa ini? Nabi Muhammad, karena ini keturunan beliau. Ya, Rasul yang menjelaskan, kata Imam Al-Mahalli, mubhirun lahum al-ahkam asy-syar'iyyah wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang menjelaskan, maksudnya menjelaskan kepada mereka hukum-hukum syariat, dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebenarnya ini salah satu rahmat Allah kepada Quraisy. Karena apa? Keturunan Nabi Ibrahim diberikan tenggang waktu, diberikan nikmat, tidak langsung diberikan hukuman. Supaya apa? Supaya mereka sempat menemui Nabi terakhir ini. Jelas ya? Ini salah satu rahmat Allah. Artinya rahmat Allah paling besar Bapak, yaitu wahyu. Rezeki dari Allah yang paling besar wahyu, bukan harta. Kalau harta, siapapun bisa diberikan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib, wa lam yu'tid din illa man yuhib. Atau kama qala. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Dan agama hanya Allah berikan kepada orang yang dia cintai. Jelas makna hadisnya, insyaallah. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan siapa yang tidak dia cintai. Siapa yang dia cintai? Orang beriman, orang bertakwa. Orang yang tidak dia cintai, orang kafir, pelaku maksiat, munafik. Dunia ini diberikan kepada orang kafir, orang muslim, orang fasik, orang bertakwa, orang ahli bid'ah, orang ahli sunnah. Ini dunia, tapi agama, pemahaman tentang agama hanya diberikan kepada siapa yang dia cintai. Artinya nih, kalau kita diberikan kemudahan untuk memahami agama, tandanya Allah mencintai kita. Tapi kalau Allah memberikan kita harta, jangan keburu berpikir, berarti Allah mencintai saya. Belum tentu. Kita rezeki kita lancar selama ini, belum tentu tandanya Allah cinta pada kita. Apalagi kalau kita bermaksiat. Tapi kalau kita bisa memahami satu ayat, paham, bisa mempraktekkan, ini tandanya Allah mencintai kita. Makanya dalam hadis yang sering kita dengar, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham akan agama. Jadi tandanya apa? Kalau kita ingin tahu seorang ini, Allah menghendaki kebaikan pada si fulan, tandanya bagaimana? Dia paham akan agama. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada seorang, orang ini nggak mau paham akan agama sekali. Karena ada sebagian orang ilmu sudah di hadapan dia, tapi dia nggak mau memahami. Iya tidak? Kan peringatan sudah dijelaskan, nggak mau memahaminya. Beda Bapak dengan orang yang memang tidak paham. Dia udah berusaha memahami, nggak paham, ya ini maafkan oleh Allah. Karena Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan ini kadar kesanggupannya. Yang tercela itu ketika seorang sudah ada ilmu, peringatan depan matanya, dia nggak mau memahami.
Nah, yang seperti ini berarti tidak dikehendaki kebaikan. Berarti kita tengok diri kita. Kalau misalkan ada suatu ilmu, kita nggak berusaha memahaminya, menganggap remeh, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri kita. Nah, apalagi kalau udah nggak ada minat sama ilmu, itu tandanya Allah menghendaki keburukan untuk kita. Makanya ucapan Imam Hasan Al-Basri sangat bagus. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Idza staradallahu 'abdan zahadahu fil 'ilm." Kalau Allah ingin menghinakan seorang hamba, Allah jadikan dia tidak tertarik pada ilmu. Lihat tuh, kalau Allah ingin merendahkan seorang hamba, Allah jadikan dia tidak tertarik pada ilmu. Artinya nggak ada minat dia sama sekali untuk ilmu, nggak ada. Ini tandanya Allah hendak, nah ini merendahkan seorang hamba. Ya, maka tengok diri kita, apakah kita punya minat untuk menambah ilmu atau tidak? Kalau punya minat seperti itu, masih ada kebaikan pada diri kita. Ya, tapi kalau kita udah nggak ada rasa minat tertarik dengan ilmu, tandanya Allah hendak merendahkan kita. Ya, kita kembali lagi. Jadi di sini Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang Quraisy, leluhur Quraisy. Allah menyatakan, kami memberikan kesenangan kepada mereka dan leluhur mereka sampai datang kebenaran kepada mereka dan juga Rasul yang menjelaskan. Lalu setelah datang kebenaran, setelah datang Rasul kepada mereka, kira-kira apa reaksi mereka? Orang-orang Quraisy bagaimana? Terima. Allah menyebutkan pada ayat setelahnya, walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihru wa inna bihi kafirun. Tatkala datang kepada mereka kebenaran, mereka berkata, ini adalah sihir dan kami mengingkarinya. Jadi sudah diberikan rahmat oleh Allah, datang orang memberikan ilmu, memberikan wahyu, malah berkata ini sihir, Al-Quran itu sihir, Muhammad itu sahir, bukan sihir, dan kami benar-benar mengingkarinya. Nah ini ya, ini orang yang kufur nikmat, ya udah diberikan nikmat seperti itu malah mengingkarinya. Nah itu ya, itu ayat ke-26 sampai ayat ke-30. Nah dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena namanya disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, ayat 26. Dan bukan cuma ayat ini aja, dalam ayat-ayat lain juga Allah menyebutkan nama Nabi Ibrahim, sering menyebut nama Nabi Ibrahim. Itu tandanya beliau punya kedudukan yang mulia, ya. Ini Nabi Ibrahim. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 26, makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Ini makna tauhid la ilaha illallah. Artinya tidak boleh beribadah pada selain Allah. Ini makna tauhid. Bukan tidak ada pencipta kecuali Allah, bukan tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah, bukan itu. Karena sekali lagi, kalau ini makna la ilaha illallah, orang musyrikin Quraisy tidak akan menolaknya. Jelas ya? Maka makna tauhid tadi meniadakan peribadatan pada selain Allah. Artinya apa? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Atau bisa juga tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Loh, ada sembahan selain Allah? Ada, tapi batil. Jelas? Atau kalau mau diterjemahkan Tuhan, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Berarti ada Tuhan selain Allah? Ada, tapi Tuhan yang batil dan salah. Jelas apa ya? Ini maksudnya. Makanya kan orang Quraisy ketika Nabi Muhammad menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, orang Quraisy mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Menjadikan sembahan-sembahan yang banyak sebagai satu sembahan saja? Menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Ini sesuatu yang mengherankan. Ya, karena apa? Selama ini musyrikin Quraisy banyak menyembah
artinya menyembah banyak sembahan. Kadang mereka berdoa kepada Allah, kadang kepada Lata, kadang Uzza, kadang Manat, kadang kepada jin, kadang kepada malaikat. Tiba-tiba datang Muhammad SAW menyatakan berdoa hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, sembelih binatang hanya kepada Allah, jangan kepada jin. Nah ini Bapak ya, ini makna tauhid. Kalimat tauhid yaitu meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Peribadatan yang benar hanya pada Allah ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat masih ayat ke-27, ayat ke-27, yakni ayat ke-27 menunjukkan kuatnya roja Ibrahim, kuatnya rasa harap Nabi Ibrahim. Dari mana kita tahu? Karena Nabi Ibrahim di sini berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali dari Tuhan yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Namanya apa? Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Apa ini? Roja, harap. Dan harap bahwa ini termasuk ibadah. Maka berharaplah kepada Allah, bukan berharap kepada hamba Allah. Siapa hamba Allah? Manusia, jin, dan semacam malaikat, dan semacamnya. Dan Rasul juga. Jangan kita berharap pada Rasul. Rasul sudah meninggal. Ya, jadi kalau kita butuh pertolongan, mintalah kepada Allah ya. Inilah inti seorang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, rasa harapnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Tidak menduakannya dalam hal cinta, ketundukan, harap, dan semacamnya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang ke-28, sebagaimana sudah kita bahas tadi, disyariatkan memberikan wasiat yang baik kepada keturunan, ya, memberikan wasiat yang baik supaya mereka mengesahkan Allah, bertakwa kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, tidak menzalimi sesama. Nah ini syariatkan Bapak ya, seperti contohnya Nabi Ibrahim. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 29, wahyu merupakan rahmat dan karunia Allah yang sangat besar. Karena apa? Orang-orang keturunan Ibrahim sampai Quraisy diberikan kesenangan sampai menemui siapa? Nabi Muhammad. Artinya Allah sayang, ingin menunjukkan mereka hujah nih, datang keturunan dari leluhur kalian. Siapa leluhur kalian sini maksudnya? Ibrahim, ini keturunannya, kalian ikuti dia. Kalian mengaku mengikuti Ibrahim, nah ini keturunannya. Dialah yang mengikuti ajaran leluhur kalian, maka ikutilah dia. Nah ini ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, ya, di antara metode orang kafir dalam menolak kebenaran yaitu memberikan celaan. Contohnya di sini, apa celaan yang diberikan orang musyrikin Quraisy? Hadza sihrun, ini sihir. Ya, jadi mereka sihir, dan nabinya disebut apa? Sahir, tukang sihir, tukang tenung, majnun, gila, orang yang dirasuki jin dan semacamnya. Nah itu metode orang kafir dalam menolak kebenaran. Dan sayangnya ini juga metode sebagian ahli bid'ah dalam menolak sunnah. Mereka menggunakan label-label buruk terhadap ahli sunnah dengan menyatakan musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kadang disebut apalagi musyabbihah, terus hasyiyah, mujassimah, ya, mujassimah, musyabbihah, terus apa yang disebut hasyiyah, apa namanya, orang-orang pinggiran, orang yang nggak cerdas, atau kadang orang terbelakang dan semacamnya. Yaitu intinya cara mereka untuk menolak kebenaran. Karena mereka tidak punya hujah, maka mereka nolaknya dengan apa? Celahannya. Ya mungkin saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan ini, yaitu selesai Ramadan ya. Karena kita insyaallah minggu depan dari Ramadan ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.